Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviana Rohmazizah, NIM 12402193019 dari kelas Ekonomi Syariah 4A akan menyelesaikan soal UAS praktik statistika menggunakan aplikasi SPSS. Soalnya yaitu, seorang peneliti ingin mengetahui seberapa besar sumbangan efektif atau SE antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Untuk itu diambil sampel secara random di bagian operator sebanyak 30 subjek dengan data sebagai berikut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan uji analisis regresi linier sederhana. Terlebih dahulu kita akan membuat hipotesisnya. Hipotesis berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Berikut adalah hipotesis yang digunakan dalam analisis regresi linier sederhana ini. H0 yang berarti tidak ada pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja atau koefisien regresi tidak signifikan. Dan HA yang berarti ada pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja, atau dengan kata lain koefisien regresi signifikan. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis ini yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya ada pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja, atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan yang kedua yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja, atau variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Setelah hipotesisnya dibuat, selanjutnya kita akan menggunakan uji analisis regresi linier sederhana melalui SPSS. Nah, langkah yang pertama yaitu buka lembar kerja SPSS seperti ini, kemudian klik variabel view, selanjutnya pada kolom name tulis X dan yang baris kedua tulis Y. Kemudian pada kolom desimal isi 0 sama dengan baris yang kedua diisi 0 juga. Kemudian pada kolom label baris pertama ditulis motivasi kerja. Dan baris yang kedua diisi prestasi kerja. Kemudian pada measure pilih scale, sama juga dengan baris yang kedua dipilih scale. Nah, setelah selesai klik data view. Nah, pada data view ini masukkan data penelitian dengan ketentuan X ini merupakan motivasi kerja dan yang Y ini merupakan prestasi kerja. Saya sudah menyiapkan datanya di Microsoft Excel. Nah, ini tinggal di copy dengan cara Ctrl C dan kembali ke halaman yang tadi, dipaste dengan Ctrl V. Nah, pastikan data ini sudah benar. Sehingga tidak terjadi kesalahan pada proses penginputan data. Setelah sudah yakin dengan data yang sudah diinput, kemudian klik menu Analyze. Pilih Regression, pilih Linear. Nah, selanjutnya akan muncul kotak dialog linear regression seperti ini.
masukkan variabel motivasi kerja ini ke kolom independen dan variabel prestasi kerja ke kolom dependen. Selanjutnya pada bagian metode, pilih enter. Dan jangan lupa pastikan pada option kita menggunakan signifikansi 0,05. Setelah itu, klik continue, klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul hasil output SPSS seperti ini. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai hasil output SPSS-nya. Di tabel yang pertama yaitu tabel variabel enter or remove. Nah, tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan yaitu variabel motivasi kerja sebagai variabel independen dan prestasi kerja sebagai variabel dependen. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode enter. Kemudian di tabel yang kedua yaitu tabel model summary. Di sini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau disimbolkan dengan R ini adalah sebesar 0,999. Nah, dari output ini juga diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,998 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi kerja terhadap variabel terikat atau prestasi kerja adalah sebesar 0,998%. Nah, kemudian di tabel yang ketiga yaitu tabel ANOVA dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 12.675,744 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel prestasi kerja, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel motivasi kerja terhadap variabel prestasi kerja. Kemudian di tabel yang terakhir yaitu tabel koefisien. Tabel ini yang kemudian akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hasil dari output SPSS tadi juga saya lampirkan ke dalam slide PPT. Berikut adalah slide-nya, yaitu hasil yang pertama, variabel enter dan juga penjelasannya. Kemudian hasil output bagian kedua yaitu model summary. Kemudian di slide selanjutnya ada output bagian yang ketiga yaitu tabel ANOVA. Di slide selanjutnya yaitu tabel koefisien, output bagian keempat. Nah, di output ini diketahui nilai konstanta sebesar 0,120, sedangkan nilai motivasi kerja atau B atau koefisien regresinya sebesar 1,009. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 0,120 plus 1,009X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan, konstanta sebesar 0,120 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel prestasi kerja adalah sebesar 0,120. Koefisien regresi X sebesar 1,009 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai motivasi kerja, maka nilai prestasi kerja bertambah sebesar 1,009. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, di slide terakhir, yaitu pengambilan keputusan atau kesimpulan. Pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada nilai signifikansi pada tabel koefisien. Tabel koefisien yang tadi. Nah, dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah sebesar 0,000
yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Atau dengan kata lain, variabel motivasi kerja, variabel X, berpengaruh terhadap variabel prestasi kerja atau variabel Y. Kemudian koefisien regresi pada output SPSS, yaitu pada tabel koefisien ini, menunjukkan nilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.